Bayangkan, Anda adalah kapten kapal kargo raksasa bermuatan 200.000 ton minyak berlayar di malam hari melintasi perairan yang sempit. Layar navigasi GPS Anda menunjukkan jalur yang aman, air yang dalam, dan tidak ada rintangan di depan. Namun tiba-tiba, terdengar suara robekan logam saat lambung kapal menabrak karang. Bagaimana bisa? Sistem Anda tidak rusak, layar Anda tidak mati. Seseorang baru saja membajak fisika gelombang radio dari satelit yang berada puluhan ribu kilometer di atas bumi dan memalsukan posisi real-time kapal Anda. Selamat datang di era peperangan elektronik modern, di mana senjata yang paling mematikan bukanlah rudal balistik atau bom penembus bunker, melainkan seberkas sinyal tak kasat mata yang mendikte kemana infrastruktur global bergerak. Ribuan kapal kargo, pesawat terbang komersial, hingga sistem sinkronisasi waktu pada jaringan perbankan global, semuanya bergantung pada sinyal yang kekuatannya lebih lemah daripada cahaya bola lampu pijar. Inilah kerentanan terbesar dunia modern kita. Sebuah ilusi keamanan digital yang dibangun di atas fondasi fisika elektromagnetik yang sangat rapuh dan mudah dimanipulasi oleh pihak luar. Halo, saya Raka Pratama, dan di Kenapa Itu Ya kali ini, kita akan membedah anatomi dari ancaman siberkinetik yang paling ditakuti oleh ahli strategi militer dan logistik. Kita akan menelusuri bagaimana pergeseran data sebesar 50 meter di layar komputer dapat melumpuhkan rantai pasok energi global, memicu bencana lingkungan, dan mengubah peta kekuatan geopolitik tanpa melepaskan satupun tembakan peluru. Fokus kita adalah Selat Malaka, titik nadir atau choke point maritim tersibuk di planet ini. Mengapa perairan dangkal ini menjadi arena pertempuran yang paling mematikan bagi navigasi satelit? Dan bagaimana ilmu fisika fluida serta dinamika lambung kapal raksasa membuat serangan manipulasi sinyal di wilayah ini berpotensi memicu skenario kiamat logistik? Mari kita mulai dari dasar teknologinya. Dunia kita saat ini beroperasi dengan tingkat presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Kunci dari presisi ini adalah Global Positioning System atau GPS. Sistem ini pada dasarnya adalah rasi bintang buatan yang terdiri dari puluhan satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 20.000 km. Mereka adalah mercusuar angkasa di era digital, awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk memandu rudal dan pergerakan pasukan secara akurat. GPS kini telah menjadi tulang punggung infrastruktur sipil global. Dari aplikasi pemetaan di ponsel pintar Anda, sinkronisasi lampu lalu lintas di kota-kota metropolitan, hingga otomatisasi alat berat di sektor pertanian presisi, semuanya mengonsumsi data dari satelit ini setiap detik. Namun, sektor yang paling bergantung secara absolut pada presisi GPS adalah industri logistik maritim. 90% perdagangan global, termasuk komoditas energi esensial seperti minyak mentah dan gas alam cair, diangkut melalui jalur laut. Kapal-kapal modern ini sangat masif, seukuran gedung pencakar langit yang dibaringkan, dan mereka bernavigasi menggunakan sistem autopilot yang dikendalikan oleh komputer. Di masa lalu, pelaut menggunakan bintang, sekstan, dan kompas magnetik untuk menentukan posisi mereka di samudra terbuka. Proses ini memakan waktu dan memiliki margin kesalahan yang besar. Sekarang, receiver GPS di anjungan kapal secara konstan mengunci sinyal dari luar angkasa, memberikan koordinat garis lintang dan bujur dengan akurasi hingga hitungan meter, mengabaikan cuaca buruk atau kegelapan malam. Ketergantungan ini menciptakan efisiensi yang luar biasa. Rute pelayaran dapat dihitung secara matematis untuk menghemat bahan bakar, menghindari badai, dan meminimalkan waktu transit. Kapal kargo raksasa dapat meluncur mulus melalui selat-selat sempit dengan jarak toleransi yang sangat minim. Namun, efisiensi absolut ini datang dengan harga yang mahal, hilangnya kemampuan navigasi manual secara bertahap. Sistem kemudi otomatis pada kapal modern dirancang untuk mematuhi data instrumen tanpa keraguan. Jika komputer navigasi menerima data posisi yang bergeser, ia akan langsung memerintahkan sistem propulsi dan kemudi hidrolik raksasa di buritan kapal untuk melakukan koreksi arah. Komputer tidak memiliki intuisi, ia tidak bisa melihat keluar jendela untuk memverifikasi apakah data tersebut masuk akal secara fisik. Inilah celah keamanan yang dieksploitasi oleh peperangan elektronik. Pelaku ancaman tidak perlu meretas sistem operasi kapal secara langsung, tidak perlu menebak kata sandi, dan tidak perlu menanamkan perangkat lunak berbahaya.
Mereka hanya perlu mengubah realitas fisik dari lingkungan elektromagnetik di sekitar kapal tersebut. Untuk memahami bagaimana hal ini mungkin terjadi, kita harus membedah cara kerja GPS. Konsep dasar di balik navigasi satelit bersandar pada sebuah prinsip matematika dan fisika spasial yang disebut trilaterasi. Berbeda dengan triangulasi yang menggunakan pengukuran sudut, trilaterasi murni menggunakan pengukuran jarak. Jika Anda mengetahui jarak pasti Anda dari 3 titik referensi yang lokasinya sudah diketahui, Anda dapat menentukan posisi Anda secara presisi di ruang 3 dimensi. Dalam sistem GPS, titik-titik referensi ini adalah satelit yang bergerak dengan kecepatan sekitar 14.000 km per jam di orbit bumi menengah. Satelit-satelit ini secara konstan memancarkan sinyal radio ke segala arah. Sinyal ini berisi 2 informasi krusial. Identitas satelit beserta posisi persisnya di orbit dan waktu yang sangat akurat kapan sinyal tersebut dipancarkan. Di sini fisika relativitas dan pengukuran waktu menjadi sangat vital. Gelombang radio bergerak pada kecepatan cahaya, yaitu hampir 300.000 km per detik dalam ruang hampa. Receiver GPS di kapal Anda menerima sinyal ini, mencatat waktu kedatangannya, dan membandingkannya dengan waktu pancaran yang tertera pada sinyal. Selisih waktu ini kemudian dikalikan dengan kecepatan cahaya untuk mendapatkan jarak. Misalnya, jika sinyal membutuhkan waktu 0,067 detik untuk mencapai antena di kapal Anda, maka jarak Anda dari satelit tersebut adalah sekitar 20.000 km. Dengan mengetahui jarak dari satu satelit, sistem tahu bahwa Anda berada di suatu tempat pada permukaan bola imajiner dengan radius 20.000 km yang berpusat pada satelit tersebut. Satu satelit tidak cukup, sistem kemudian mengunci sinyal dari satelit kedua. Ini menciptakan bola imajiner kedua. Perpotongan dari 2 bola ini bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah lingkaran 2 dimensi di ruang angkasa. Posisi Anda berada di suatu tempat di sepanjang garis lingkaran perpotongan tersebut, ini telah mempersempit kemungkinan lokasi Anda, tetapi masih belum cukup untuk navigasi. Kemudian satelit ketiga ditambahkan. Bola imajiner ketiga ini memotong lingkaran perpotongan tadi, menghasilkan hanya 2 titik kemungkinan di seluruh alam semesta di mana Anda bisa berada. Salah satu titik biasanya berada jauh di luar angkasa atau bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, sehingga komputer dengan mudah mengabaikannya, menyisakan satu titik pasti di permukaan bumi. Secara teoritis, 3 satelit sudah cukup untuk menentukan garis lintang dan bujur. Namun, ada satu variabel kritis yang belum terpecahkan. Ketidaksempurnaan waktu. Jam internal pada receiver GPS komersial di kapal Anda hanyalah jam kuarsa biasa, tidak seakurat jam atom seharga jutaan dolar yang ada di dalam satelit. Kesalahan 1 mikrodetik saja akan menghasilkan kesalahan posisi sejauh 300 meter. Disinilah satelit keempat menjadi wajib. Satelit keempat memberikan pengukuran jarak ekstra yang bertindak sebagai faktor koreksi. Receiver menggunakan algoritma matematika kompleks untuk menyesuaikan jam internalnya hingga keempat bola imajiner tersebut berpotongan sempurna di satu titik tunggal. Pada saat itulah sinkronisasi waktu tercapai dan posisi 3 dimensi terkunci. Proses sinkronisasi ini sangat presisi sehingga teori relativitas umum dan khusus Albert Einstein harus dimasukkan ke dalam persamaan. Karena satelit bergerak sangat cepat, waktu bagi mereka berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan kita di bumi. Selain itu, karena mereka berada jauh dari gravitasi bumi yang kuat, waktu berjalan sedikit lebih cepat. Tanpa kompensasi relativitas, GPS akan gagal total dalam hitungan menit. Sistem yang luar biasa canggih ini bekerja tanpa celah di latar belakang kehidupan kita. Namun, seluruh keajaiban matematika dan fisika ini bergantung pada satu asumsi fatal, bahwa sinyal gelombang radio yang diterima oleh antena di bumi adalah sinyal asli yang dipancarkan oleh satelit yang sah. Sistem penerima dirancang untuk mempercayai sinyal tersebut secara buta. Receiver komersial standar tidak melakukan autentikasi kriptografi militer terhadap sinyal yang masuk, mereka tidak memeriksa tanda tangan digital satelit. Logika dasar yang tertanam dalam sirkuit penerima sangatlah sederhana. Cari pola frekuensi radio tertentu dan kuncilah pada sinyal yang memiliki amplitudo atau kekuatan paling tinggi. Asumsi teknisnya adalah, sinyal yang valid pasti adalah sinyal yang mendominasi frekuensi tersebut. Kelemahan inheren ini membawa kita pada masalah fisika fundamental dari sinyal satelit itu sendiri.
Mengapa sistem ini sangat rentan terhadap manipulasi eksternal? Jawabannya terletak pada rasio jarak dan kekuatan pancaran elektromagnetik. Sinyal GPS harus menempuh perjalanan epik melalui ruang hampa, menembus lapisan ionosfer, dan mengatasi interferensi atmosferik sebelum mencapai bumi. Satelit GPS tidak memiliki reaktor nuklir raksasa untuk memancarkan sinyal dengan kekuatan super. Mereka bergantung pada panel surya berukuran sedang untuk menghasilkan daya listrik. Akibatnya, pemancar radio di satelit hanya beroperasi dengan daya sekitar 50 hingga 500 watt. Kekuatan ini setara dengan daya bola lampu pijar di ruang tamu Anda atau lampu depan sebuah mobil. Sekarang terapkan hukum kuadrat terbalik atau inverse square law, sebuah prinsip fisika dasar yang menyatakan bahwa intensitas gelombang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumbernya. Saat gelombang radio memancar dari satelit, energinya menyebar dalam bentuk bola yang terus membesar. Semakin jauh jaraknya, luasan bola semakin luas, dan energi yang mengenai area tertentu akan turun drastis secara eksponensial. Dengan daya pancar awal yang hanya ratusan watt, sinyal tersebut harus menyebar menutupi radius ribuan kilometer saat mencapai permukaan bumi. Akibat dari hukum fisika ini, kekuatan sinyal GPS saat akhirnya menyentuh antena di atas anjungan kapal Anda adalah sekitar minus 130 decibel miliwatt. Angka ini secara harfiah lebih kecil dari tingkat kebisingan latar belakang gelombang mikrokosmik di alam semesta. Sebagai analogi visual, mencoba menangkap sinyal GPS dari bumi sama seperti berdiri di Jakarta dan mencoba melihat seberkas cahaya dari sebuah senter kecil yang dinyalakan di permukaan bulan. Sinyal itu ada di sana, membawa data yang menggerakkan ekonomi dunia, tetapi ia tidak lebih dari sekadar bisikan kosmik yang sangat samar. Receiver modern menggunakan teknik amplifikasi yang luar biasa cerdas untuk mendengarkan bisikan ini. Mereka menggunakan kode pseudo-random noise atau PRN, semacam pola matematis unik untuk setiap satelit. Receiver tahu persis pola apa yang harus dicari. Ia membandingkan sinyal acak yang diterimanya dengan salinan pola PRN di dalam memorinya. Ketika polanya cocok, receiver menguatkan sinyal tersebut keluar dari kebisingan latar belakang. Ini adalah keajaiban teknik pemrosesan sinyal digital. Namun, arsitektur ini menciptakan tumit Achilles yang sangat fatal. Karena sinyal asli sangat lemah, siapapun yang berada di bumi dengan peralatan pemancar radio portabel yang murah dan dibeli secara komersial, dapat dengan mudah memancarkan sinyal buatan pada frekuensi yang sama dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ingat, pemancar musuh hanya berjarak beberapa kilometer dari kapal, bukan 20.000 kilometer. Daya pemancar 1 watt saja di permukaan bumi, berkat jaraknya yang dekat, akan tiba di antena kapal kargo dengan kekuatan ribuan kali lipat lebih besar daripada sinyal satelit asli. Receiver di kapal yang dirancang untuk mengunci sinyal terkuat, akan langsung meninggalkan sinyal satelit yang lemah dan mengunci sinyal terestrial buatan tersebut. Inilah fondasi fisika dari gangguan navigasi elektromagnetik. Dalam peperangan elektronik, ada 2 metode utama untuk menyerang kerentanan ini, jamming dan spoofing. Keduanya menggunakan prinsip superioritas daya pancar, tetapi dengan niat dan tingkat kecanggihan yang sangat berbeda. Mari kita bahas jamming terlebih dahulu, karena ini adalah metode yang lebih kasar dan lebih sering dijumpai dalam konflik militer konvensional. Jamming adalah tindakan membanjiri frekuensi radio GPS dengan kebisingan putih atau white noise bertenaga tinggi. Tujuannya murni destruktif, menulikan receiver. Pemancar jammer berteriak sangat keras di saluran radio, sehingga receiver di kapal tidak dapat mendengar bisikan dari satelit sama sekali. Akibatnya, komputer navigasi gagal menghitung posisi dan layar radar akan menampilkan peringatan kehilangan sinyal. Meskipun jamming sangat mengganggu, dari sudut pandang keselamatan pelayaran, ia relatif aman. Ketika sinyal GPS hilang karena di jamming, alarm di anjungan kapal akan berbunyi nyaring. Kapten dan awak kapal segera menyadari bahwa mereka buta secara digital. Mereka akan langsung beralih ke navigasi manual, menggunakan radar permukaan, patokan visual atau instrumen cadangan. Ancaman terdeteksi dan direspons. Namun GPS spoofing adalah binatang buas yang sama sekali berbeda. Spoofing bukanlah teriakan bising yang menulikan telinga. Ia adalah bisikan rahasia dari seorang penipu ulung. Dalam serangan spoofing, musuh tidak memancarkan kebisingan acak.
Mereka membangun dan memancarkan sinyal radio palsu yang terstruktur dengan sempurna, meniru persis format data, frekuensi, dan kode PRN dari satelit GPS asli. Spoofer atau perangkat penyerang pertama-tama mendengarkan sinyal satelit asli di area tersebut. Ia mensinkronkan dirinya dengan sinyal tersebut. Kemudian, ia mulai memancarkan sinyal palsunya dengan kekuatan yang sangat hati-hati disesuaikan, hanya sedikit lebih kuat dari sinyal asli. Receiver kapal mendeteksi dua sinyal yang identik dan sesuai programnya. Ia mengunci pada sinyal yang amplitudonya sedikit lebih tinggi. Proses pengambil alihan ini terjadi tanpa hambatan. Tidak ada alarm yang berbunyi. Layar navigasi di anjungan tetap menyala biru dan menunjukkan status terkunci pada satelit. Indikator akurasi tetap tinggi. Komputer kapal, sistem autopilot, dan para kru manusia sama sekali tidak menyadari bahwa mereka kini menerima instruksi navigasi dari pemancar portabel musuh yang mungkin berada di atas kapal nelayan kecil di dekat mereka. Setelah spoofer berhasil mengambil alih receiver atau istilah teknisnya mengcapture tracking loops, fase manipulasi kinetik dimulai. Spoofer perlahan-lahan memodifikasi data waktu dan posisi di dalam sinyal palsu tersebut. Mereka memasukkan keterlambatan mikrodetik buatan secara bertahap. Perubahan ini dilakukan dengan sangat halus agar tidak memicu deteksi anomali pada perangkat lunak navigasi kapal. Inilah titik di mana peperangan elektronik berubah menjadi ancaman fisik. Jika kapal sedang berlayar lurus ke depan, spoofer dapat mengubah data koordinat sehingga layar navigasi menunjukkan kapal perlahan-lahan menyimpang 10 meter ke kiri dari rute yang direncanakan. Apa yang dilakukan sistem autopilot? Ia akan bereaksi terhadap data palsu ini dengan memutar kemudi ke kanan untuk mengoreksi jalur. Dalam realitas fisik, kapal tersebut sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Namun karena komputer mempercayai kebohongan digital, koreksi otomatis tersebut justru mendorong kapal keluar dari jalur aman dan masuk ke perairan berbahaya. Kapten melihat layar dan melihat kapal berada tepat di tengah jalur navigasi yang benar, padahal secara fisik lambung seberat ratusan ribu ton itu sedang meluncur menuju bencana. Menggeser posisi kapal sejauh 100 meter di tengah Samudra Pasifik yang luas mungkin tidak akan menimbulkan dampak berarti. Kapal memiliki ruang tak terbatas untuk bermanuver. Namun aplikasikan skenario spoofing ini pada choke point logistik global seperti Selat Malaka dan Anda memiliki resep untuk bencana geopolitik berskala epik. Selat Malaka adalah urat nadi ekonomi Asia dan dunia. Membentang sejauh lebih dari 800 km di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, selat berbentuk corong ini merupakan rute terpendek antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Setiap tahun, lebih dari 80.000 kapal komersial melintasinya, membawa sepertiga dari total perdagangan dunia dan setengah dari pasokan minyak global yang menuju ke raksasa industri seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kepadatan lalu lintas ini menciptakan kondisi navigasi yang ekstrem. Di titik tersempitnya, seperti di dekat Selat Phillips, dekat Singapura, lebar jalur pelayaran yang dapat dilalui oleh kapal besar hanya sekitar 2,8 km. Bayangkan jalan raya super sibuk di mana kendaraan seukuran gedung bergerak tanpa rem yang efektif, hanya dipisahkan oleh jarak beberapa ratus meter satu sama lain. Lebih buruk lagi, Selat Malaka memiliki kedalaman yang sangat bervariasi dan penuh dengan beting pasir bawah laut yang terus bergeser terbawa arus. Untuk supertanker atau very large crude carriers yang membawa ratusan ribu ton minyak bumi, bagian lambung mereka yang terendam di bawah air atau yang disebut draft bisa mencapai kedalaman lebih dari 20 meter. Mereka berlayar sangat dekat dengan dasar laut. Disinilah hukum fisika fluida, khususnya prinsip Bernoulli, mengubah pergeseran navigasi kecil menjadi bencana fatal. Ketika supertanker bergerak melalui perairan dangkal dan sempit, volume air yang sangat besar harus mengalir melalui ruang sempit di bawah lambung kapal yang datar. Berdasarkan dinamika fluida, saat air dipaksa mengalir melalui area sempit, kecepatannya akan meningkat pesat. Menurut prinsip Bernoulli, peningkatan kecepatan fluida ini menyebabkan penurunan tekanan air tepat di bawah kapal. Penurunan tekanan ini menciptakan gaya hisap masif yang secara harfiah menarik seluruh kapal raksasa itu lebih dalam ke arah dasar laut. Fenomena fisika kelautan ini dikenal sebagai efek jongkok kapal atau squat effect. Semakin cepat kapal bergerak di air dangkal, semakin kuat ia terhisap ke bawah.
Di Selat Malaka, kapal-kapal raksasa ini beroperasi dengan margin kedalaman bawah lunas hanya sekitar 1 hingga 2 meter. Kesalahan navigasi sekecil apapun sangat tidak dapat ditoleransi. Sekarang, mari kita gabungkan kerentanan geografis dan fisika fluida ini dengan senjata peperangan elektronik GPS spoofing. Bayangkan, serangan terkoordinasi yang menargetkan kapal tanker di titik tersempit selat, pemancar spoofer yang disembunyikan di pesisir atau di atas kapal kecil yang melintas, memancarkan sinyal palsu yang secara bertahap menggeser posisi kapal tanker di layar sejauh 50 meter. Autopilot kapal bereaksi, mengoreksi arah secara fisik, mendorong lambung raksasa itu keluar dari saluran air dalam menuju perairan yang sedikit lebih dangkal yang tidak terlihat di permukaan laut yang gelap. Begitu kapal memasuki perairan dangkal, squall effect meningkat secara eksponensial. Penurunan tekanan air menghisap kapal ke bawah dengan kekuatan tak terbendung, menghilangkan sisa margin kedalaman 1 meter tersebut. Lambung ganda kapal tanker yang terbuat dari baja tebal menghantam beting pasir atau karang vulkanik dengan momentum ratusan ribu ton. Suara robekan logam bergema di bawah air. Kapal kandas seketika. Ratusan ribu barel minyak mentah tumpah ke laut, menciptakan bencana ekologi terbesar dalam dekade ini. Namun, dampak ekologi hanyalah awal dari kekacauan. Kapal raksasa yang kandas melintang ini secara fisik memblokir jalur pelayaran tersempit di Selat Malaka. Rantai pasokan energi terputus seketika. Kapal-kapal di belakangnya yang juga mengandalkan GPS yang mungkin sedang di-spoofing tidak memiliki ruang untuk berhenti. Tabrakan beruntun atau pile-up kapal tanker raksasa terjadi. Skenario horor ini bukanlah fiksi ilmiah dari film Hollywood. Ini adalah perhitungan risiko nyata yang membuat para laksamana angkatan laut dan eksekutif asuransi maritim tidak bisa tidur nyenyak. Kemampuan teknis untuk melakukan serangan semacam ini sudah ada, perangkat kerasnya murah, dan insiden spoofing berskala besar telah terjadi berulang kali di dunia nyata. Pada tahun 2017, di Laut Hitam dekat pelabuhan Rusia, lebih dari 20 kapal komersial melaporkan anomali yang sangat aneh pada sistem navigasi mereka. Layar GPS dan sistem pelacakan otomatis, AIS, di anjungan semua kapal tersebut secara serempak menunjukkan bahwa mereka tidak sedang berada di tengah laut, melainkan berlabuh di daratan, tepatnya di tengah landasan pacu Bandara Gelendzhik, sejauh 32 km dari posisi asli mereka. Ini adalah bukti empiris tak terbantahkan dari serangan GPS spoofing berskala masif pertama yang terdokumentasi dengan baik. Pelaku memancarkan sinyal palsu yang begitu kuat sehingga menutupi wilayah laut yang luas, memaksa semua receiver di area tersebut untuk mengunci koordinat bandara yang telah diprogramkan ke dalam sinyal palsu. Tujuannya kemungkinan untuk menciptakan zona perlindungan anti-drone di sekitar fasilitas penting. Insiden serupa terus bermunculan di perairan strategis lainnya, seperti di Timur Tengah, Laut Mediterania Timur, dan perairan dekat pelabuhan-pelabuhan utama di Asia. Kapal-kapal tiba-tiba mendapati rute mereka berputar-putar membentuk pola lingkaran aneh di layar navigasi, sebuah fenomena yang oleh para ahli keamanan siber maritim disebut sebagai circle spoofing. Pola ini mengacaukan sistem autopilot yang mencoba mengikuti garis lengkung tak berujung. Ancaman ini menjadi semakin menakutkan dengan munculnya teknologi Software Defined Radio atau SDR. Di masa lalu, perangkat keras radio khusus diperlukan untuk memancarkan frekuensi GPS. Kini, dengan perangkat SDR seharga beberapa ratus dolar yang disambungkan ke laptop komersial biasa dan perangkat lunak open source yang tersedia di internet, seorang individu dengan pengetahuan dasar fisika radio dapat membangun pemancar spoofing yang berfungsi penuh. Demokratisasi teknologi peretasan sinyal ini berarti bahwa ancaman di Selat Malaka tidak lagi terbatas pada aktor negara dengan anggaran militer miliaran dolar. Kelompok teroris maritim, sindikat bajak laut berteknologi tinggi, atau bahkan aktor non-negara yang ingin memanipulasi pasar komoditas global dengan menunda pengiriman minyak, kini memiliki akses ke senjata siberkinetik ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bertahan dari serangan tak kasat mata ini? Militer di seluruh dunia telah lama menyadari kerentanan fatal dari sistem navigasi satelit eksternal. Kapal selam nuklir yang berpatroli ratusan meter di bawah lautan dalam tidak dapat menerima sinyal radio apapun dari permukaan. Namun, mereka dapat berlayar melintasi samudra selama berbulan-bulan dan muncul ke permukaan tepat di koordinat yang diinginkan. Bagaimana fisika memungkinkan hal ini?
Jawabannya adalah sistem navigasi inersia atau INS. Berbeda dengan GPS yang secara konstan melihat keluar dan bertanya pada bintang buatan, "Di mana saya?" Sistem navigasi inersia murni melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia bergantung pada prinsip fisika dasar yang dirumuskan oleh Isaac Newton, inersia. Sebuah benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan dan arah yang konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. INS mengukur setiap gaya yang bekerja pada kapal secara internal. Jantung dari sistem INS modern adalah kombinasi dari dua sensor luar biasa, akselerometer dan giroskop. Akselerometer bertugas mengukur perubahan kecepatan atau percepatan di sepanjang 3 sumbu dimensi, maju mundur, kiri kanan, dan atas bawah. Setiap kali mesin kapal mendorong maju atau ombak menghantam dari samping, akselerometer mendeteksi gaya fisik tersebut dengan presisi mikroskopis. Data percepatan dari akselerometer ini kemudian diintegrasikan secara matematis terhadap waktu. Integral pertama dari percepatan menghasilkan kecepatan aktual kapal. Integral kedua dari kecepatan menghasilkan jarak absolut yang telah ditempuh. Ini adalah kalkulus murni yang diterapkan dalam perangkat keras fisik. Namun, mengetahui seberapa jauh Anda bergerak tidak ada gunanya jika Anda tidak tahu persis ke arah mana Anda bergerak. Disinilah giroskop masuk untuk menyelesaikan persamaan. Giroskop mengukur rotasi atau perubahan sudut orientasi kapal di ruang angkasa, pitch, roll, dan yaw. Giroskop mekanik kuno menggunakan roda gila yang berputar cepat yang karena kekekalan momentum sudut akan selalu mempertahankan orientasinya di ruang angkasa terlepas dari bagaimana kapal bergoyang di sekitarnya. Namun, giroskop mekanik memiliki gesekan dan keausan fisik. Untuk navigasi militer tingkat tinggi dan kapal supertanker modern, gesekan mekanik sekecil apapun akan menciptakan kesalahan akumulatif. Oleh karena itu, kita beralih ke keajaiban mekanika kuantum dan optik, giroskop laser cincin atau ring laser giroskop. Perangkat ini sama sekali tidak memiliki bagian yang bergerak secara fisik. Ia memanfaatkan prinsip fisika relativistik yang memukau yang disebut efek Sagnac. Bayangkan sebuah rongga kaca tertutup berbentuk segitiga atau persegi. Di dalamnya dua sinar laser ditembakkan untuk beredar mengelilingi lintasan yang sama, dipantulkan oleh cermin di setiap sudut. Satu sinar laser bergerak searah jarum jam, sinar lainnya bergerak berlawanan arah jarum jam. Jika giroskop dan kapal yang membawanya dalam keadaan diam sempurna, kedua sinar laser akan menyelesaikan satu putaran dalam waktu yang persis sama. Namun, apa yang terjadi ketika kapal berbelok, mengubah arahnya menuju Selat Malaka? Giroskop laser ikut berputar. Karena rotasi fisik ini, jalur yang harus ditempuh oleh sinar laser yang searah dengan putaran kapal menjadi sedikit lebih panjang. Sebaliknya, jalur untuk sinar laser yang bergerak berlawanan arah dengan putaran kapal menjadi sedikit lebih pendek. Ini adalah inti dari efek Sagnac. Perbedaan panjang lintasan ini menyebabkan kedua sinar laser keluar dari fase satu sama lain. Ketika kedua sinar ini digabungkan di titik detektor, perbedaan fase tersebut menciptakan pola interferensi cahaya berupa garis-garis terang dan gelap. Dengan menghitung pergeseran mikroskopis dari garis-garis interferensi ini, komputer dapat menghitung kecepatan rotasi kapal dengan tingkat presisi yang hampir tidak masuk akal. Sistem navigasi inersia dengan giroskop laser cincin dan akselerometer kuantumnya sepenuhnya kebal terhadap GPS spoofing, jamming, atau cuaca antariksa yang buruk. Karena INS tidak menerima sinyal radio dari dunia luar, ia tidak bisa dibohongi oleh pemancar musuh. Ia adalah sistem tertutup yang hanya mematuhi hukum fisika fundamental di dalam sasis pelindungnya sendiri. Ini adalah benteng pertahanan navigasi terkuat. Prosesnya bekerja seperti ini. Sebelum meninggalkan pelabuhan, posisi awal kapal dimasukkan secara manual ke dalam sistem. Posisi ini bertindak sebagai titik nol. Dari saat itu, INS menghitung setiap sentimeter pergerakan maju, setiap derajat putaran kemudi, setiap dorongan arus laut, dan terus memperbarui posisi kapal secara real-time berdasarkan titik nol tersebut. Metode ini dikenal sebagai dead reckoning elektronik. Jika INS sangat sempurna dan kebal terhadap peretasan, mengapa tidak semua kapal kargo di Selat Malaka menggunakannya untuk menggantikan GPS? Mengapa kita masih bergantung pada sinyal radio yang lemah dari luar angkasa? Jawabannya bermuara pada dua faktor, biaya dan kelemahan fisika sekunder
yang disebut akumulasi kesalahan atau drift rate. Tidak ada sensor fisik di alam semesta ini yang sempurna secara absolut. Giroskop laser cincin kelas militer sangat akurat, tetapi mereka masih memiliki toleransi kesalahan mikroskopis. Seiring berjalannya waktu, kesalahan kecil dalam mengukur percepatan atau rotasi akan terakumulasi. Kesalahan sepersekian milimeter di jam pertama akan berkembang menjadi kesalahan puluhan meter setelah berhari-hari berlayar di lautan. Kesalahan yang terakumulasi ini disebut drift. INS tingkat militer yang dipasang pada kapal selam rudal balistik mungkin hanya melenceng beberapa ratus meter setelah sebulan di bawah air, tetapi sistem ini harganya jutaan dolar per unit. Terlalu mahal untuk dipasang di armada kapal kargo komersial yang mengutamakan efisiensi biaya. INS kelas komersial yang lebih murah memiliki tingkat drift yang jauh lebih cepat. Solusi optimal yang digunakan dalam arsitektur navigasi modern bukanlah memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya melalui algoritma fusi sensor yang sangat canggih, seringkali menggunakan filter Kalman. Filter matematis ini menggabungkan sinyal GPS yang absolut namun rentan dengan data INS yang relatif namun kebal. Mereka saling menutupi kelemahan fisika masing-masing secara harmonis. Dalam operasi normal, GPS secara berkala mengirimkan posisi akurat untuk meriset akumulasi kesalahan atau drift pada sistem INS. INS, pada gilirannya, menyediakan pergerakan halus dan terus-menerus di antara setiap pembaruan sinyal satelit. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi ketika kapal memasuki zona peperangan elektronik, seperti skenario spoofing di Selat Malaka yang kita bahas sebelumnya. Ketika spoofer musuh mencoba memasukkan sinyal radio palsu untuk menggeser posisi kapal secara diam-diam, sistem INS di dalam kapal akan segera menyadari adanya anomali fisika. Komputer fusi sensor akan melihat bahwa data posisi dari antena luar mengatakan kapal sedang berbelok ke kiri, tetapi giroskop laser cincin di ruang mesin bersumpah bahwa secara fisik lambung kapal tidak mengalami rotasi sekecil apapun. Hukum fisika inersia tidak bisa dipalsukan oleh peretas jarak jauh. Menghadapi konflik data ini, algoritma pertahanan kapal akan langsung menolak sinyal elektromagnetik dari luar yang mencurigakan tersebut dan sepenuhnya mengandalkan sensor inersia internal untuk bernavigasi dengan aman melewati choke point Selat Malaka, mencegah skenario kiamat logistik dan tumpahan minyak besar-wasan. Masalahnya, teknologi integrasi tingkat tinggi dan anti-spoofing militer ini belum diwajibkan secara hukum untuk dipasang pada armada komersial sipil. Mayoritas dari ribuan kapal kargo dan supertanker yang melintasi Selat Malaka setiap hari masih sangat rentan terhadap serangan manipulasi sinyal radio dasar. Mereka berlayar di garis depan peperangan era baru tanpa perisai pertahanan yang memadai. Perang masa depan tidak lagi secara eksklusif memperebutkan wilayah daratan, merebut ibu kota, atau mengebom fasilitas industri. Ruang pertempuran telah bergeser ke dimensi yang tak terlihat. Spektrum elektromagnetik. Mengendalikan data navigasi berarti mengendalikan logistik. Dan mengendalikan logistik berarti memiliki kemampuan untuk melumpuhkan perekonomian sebuah benua tanpa perlu mendeklarasikan perang terbuka. Selat Malaka, dengan kedalamannya yang dangkal, lalu lintasnya yang padat, dan posisinya yang sangat strategis, berdiri sebagai salah satu titik paling kritis di persimpangan antara fisika maritim dan kerentanan siber. Ini adalah pengingat yang meresahkan bahwa semakin canggih dan terotomatisasi peradaban kita, semakin rapuh fondasi yang menopangnya. Ilusi kendali manusia atas mesin semakin memudar. Sebagai masyarakat global, kita harus mendefinisikan ulang apa arti keamanan laut. Memiliki kapal perang yang dilengkapi meriam canggih dan rudal hipersonik tidak akan banyak membantu jika kapal kargo sipil yang membawa bahan bakar untuk armada tersebut diarahkan untuk menabrak karang oleh seorang peretas tak dikenal dengan peralatan radio murah dari jarak puluhan kilometer jauhnya. Infrastruktur kritis masa depan harus dibangun dengan prinsip ketahanan berlapis, menggabungkan kemudahan navigasi satelit dengan kepastian absolut dari fisika inersia tertutup. Hanya dengan memahami batas-batas fisika dari teknologi yang kita gunakan sehari-hari, kita dapat melindungi urat nadi peradaban modern dari ancaman tak kasat mata yang terus mengintai di spektrum elektromagnetik. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah saatnya regulasi maritim internasional mewajibkan pemasangan sistem anti-spoofing kelas militer pada setiap kapal kargo komersial yang melintasi perairan strategis seperti Selat Malaka?
Ataukah biaya ekonomi dari peningkatan teknologi ini akan terlalu membebani rantai pasok global? Tuliskan analisis dan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa dokumenter analitis tentang persimpangan antara fisika gelombang radio, teknologi navigasi, dan geopolitik maritim ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dukungan kalian adalah energi utama bagi kami untuk terus membedah topik-topik sains dan teknologi berat dan menyajikannya secara mendalam dan mudah dipahami. Pastikan juga kalian sudah subscribe ke Kenapa Itu Ya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal investigasi ilmiah kita berikutnya. Spektrum peperangan elektronik sangat luas dan di masa depan kita akan membedah bagaimana teknologi tanghing plasma dapat membuat pesawat tempur logam raksasa benar-benar menghilang dari layar radar modern. Bagikan video ini kepada rekan-rekan kalian yang bekerja di industri maritim, logistik, cybersecurity, atau siapa saja yang tertarik dengan keajaiban tersembunyi di balik teknologi sehari-hari. Pemahaman publik tentang kerentanan infrastruktur kritis adalah langkah pertama menuju sistem pertahanan yang lebih tangguh. Semakin banyak yang sadar, semakin siap kita menghadapi ancaman masa depan. Dunia di sekitar kita digerakkan oleh hukum fisika yang tak terbantahkan, namun seringkali kerentanan paling mematikan tersembunyi di balik kemudahan antarmuka digital yang kita percayai secara membabi buta. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran terhadap bagaimana teknologi bekerja di level fundamental. Terima kasih telah menemani perjalanan intelektual yang panjang dan mendalam ini. Saya Raka Pratama, undur diri. Sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya berikutnya, di mana kita akan terus bertanya, membongkar, dan memahami keajaiban alam semesta dan teknologi yang membentuk masa depan umat manusia. Salam sains. Sebagai catatan tambahan untuk para penggiat teknologi, fenomena spoofing ini tidak hanya terbatas pada sektor maritim. Industri penerbangan sipil juga menghadapi ancaman serupa, terutama di wilayah udara yang berdekatan dengan zona konflik. Pesawat komersial modern sangat bergantung pada GPS untuk navigasi presisi tinggi selama fase pendaratan atau approach. Berbeda dengan kapal yang bergerak lambat, pesawat bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam dalam ruang 3 dimensi. Jika sistem navigasi pesawat di-spoofing saat melakukan pendaratan dalam kondisi visibilitas rendah, misalnya saat kabut tebal, pilot mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyadari bahwa instrumen mereka berbohong sebelum terlambat. Oleh karena itu, redundansi sistem menjadi sangat krusial. Pesawat modern mempertahankan penggunaan instrumen navigasi radio berbasis darat kuno namun andal seperti VOR sebagai cadangan untuk memverifikasi silang data GPS. Ini adalah contoh klasik bagaimana teknologi analog yang lebih tua terkadang menjadi penyelamat di era kerentanan digital. Selain itu, para ilmuwan sedang mengembangkan arsitektur GPS generasi berikutnya yang dilengkapi dengan autentikasi sinyal terenkripsi untuk pengguna sipil, bukan hanya militer. Sistem ini akan memungkinkan receiver komersial untuk memverifikasi tanda tangan kriptografi dari setiap paket data yang dikirim oleh satelit, memastikan bahwa sinyal tersebut benar-benar berasal dari luar angkasa, bukan dari peretas di darat. Namun, pembaruan infrastruktur global berskala besar ini membutuhkan waktu puluhan tahun dan investasi triliunan dolar. Mengganti satelit di orbit dan jutaan receiver di bumi bukanlah tugas yang mudah. Selama masa transisi yang panjang ini, pemahaman mendalam tentang ancaman fisik dan kewaspadaan operasional tetap menjadi garis pertahanan pertama dan terpenting kita. Spektrum elektromagnetik adalah samudra tak kasat mata yang mengelilingi kita. Sama seperti lautan fisik yang memiliki arus tersembunyi, badai yang mematikan, dan predator yang mengintai, lautan elektromagnetik ini juga penuh dengan dinamika dan bahaya yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Peperangan elektronik hanyalah eksploitasi manusia terhadap hukum-hukum alam di lautan tak kasat mata ini. Mempelajari fisika di balik teknologi ini bukan sekadar mengejar pengetahuan akademis, melainkan membangun kesadaran situasional. Bagi seorang kapten kapal di Selat Malaka, menyadari bahwa layar navigasinya bisa berbohong adalah insting bertahan hidup yang krusial. Intuisi manusia dikombinasikan dengan pemahaman fisika dasar adalah pengaman terakhir saat algoritma gagal. Ini membawa kita pada diskusi filosofis yang lebih luas tentang hubungan antara manusia dan mesin otonom. Seberapa jauh kita bersedia menyerahkan kendali atas infrastruktur kritis kita
kepada sistem tertutup yang beroperasi di luar batas persepsi sensorik manusia. Di titik mana kenyamanan otomatisasi berubah menjadi kerentanan eksistensial bagi peradaban yang sangat saling terhubung ini? Kasus GPS spoofing di Selat Malaka adalah studi kasus sempurna yang mengilustrasikan persimpangan mematikan antara ketergantungan digital absolut dan realitas fisika makroskopis. Sebuah perubahan kode biner yang tak terlihat di atmosfer dapat dengan mudah diubah menjadi bencana kinetik yang melibatkan ratusan ribu ton baja, jutaan barel minyak, dan miliaran dolar kerugian ekonomi. Solusinya tidak akan datang dari menolak teknologi, melainkan dari merangkul fisika secara lebih holistik. Kita tidak bisa menghapus kerentanan gelombang radio, tetapi kita bisa menetralisirnya dengan menggabungkannya dengan fisika inersia, mekanika kuantum, dan optika presisi tinggi. Masa depan keamanan navigasi terletak pada fusi berbagai disiplin ilmu fisika ini. Evolusi peperangan selalu mengikuti pola yang sama, tindakan dan reaksi, pedang dan perisai. Ketika radar ditemukan, teknologi Tanghing diciptakan untuk mengalahkannya. Ketika rudal balistik antar benua dikembangkan, sistem pertahanan anti-rudal dibangun. Sekarang, ketika navigasi satelit menjadi rentan terhadap manipulasi siber, sistem navigasi inersia otonom bangkit sebagai perisai baru. Spektrum elektromagnetik akan terus menjadi medan pertempuran utama di abad ke-21. Memahami hukum-hukum fisika yang mengatur spektrum ini bukan lagi sekadar domain para ilmuwan di laboratorium, melainkan pengetahuan strategis yang krusial bagi para pembuat kebijakan, insinyur maritim, dan siapa saja yang peduli dengan stabilitas sistem global kita. Sekali lagi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengeksplorasi kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi bersama Kenapa Itu Ya. Kami berharap analisis mendalam ini memberikan perspektif baru tentang betapa kompleks dan rapuhnya dunia modern yang kita bangun di atas fondasi gelombang radio yang tak kasat mata. Jangan ragu untuk mengeksplorasi video-video kami yang lain yang membahas keajaiban fisika, rahasia teknologi militer, dan dinamika geopolitik global. Dunia ini penuh dengan fenomena menakjubkan yang menunggu untuk dibedah dan dipahami melalui lensa sains yang rasional dan objektif. Tetaplah bertanya, tetaplah belajar, dan jangan pernah berhenti mengagumi keindahan hukum-hukum fisika yang mengatur alam semesta kita. Sampai jumpa di penjelajahan ilmiah kita yang berikutnya. Raka Pratama, Kenapa Itu Ya, out.